Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah mengklik video ini dan mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik ya tentunya. Jadi selalu dalam jangan lupa untuk selalu dalam keadaan yang memang siap. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, yang jelas adalah tujuannya untuk nantinya masuk ke dalam proses pembelajaran dengan baik ya. Untuk apa? Untuk hasil yang lebih maksimal ya, seperti itu. Oke. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang pensil, ya peralatannya. Nah, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang kertas. Nah, kertas apa sih? Nah, kertas apa yang digunakan pada gambar teknik? Nah, oleh karena itu, mohon disimak dengan baik. Siapkan makanan kalian ya, boleh di kiri maupun di kanan kalian. Fokus dalam pembelajaran, full screen kan layar kalian untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau mau lebih maksimal lagi, pakai headset biar terdengar suaranya ya. Oke, kita lanjut. Saya akan munculkan terlebih dahulu. Kita lihat. Oke, sudah ya. Sudah muncul screennya. Materi kedua adalah tentang kertas gambar pada gambar teknik otomotif kali ini. Oleh saya sendiri, Aprino Rohmat. Ya, kita lanjut. Pendahuluan. Nah, hanya singkat saja sedikit ya. Selain kertas gambar, peralatan gambar lain yang diperlukan untuk menggambar teknik ialah kertas gambar ya. Kertas gambar ini dipergunakan untuk dapat nantinya kalian menuangkan ide, gagasan sebagai seorang drafter berupa sebuah gambar kerja. Itu adalah fungsi dari gambar teknik ya. Gambar kerja yang diperoleh pada kertas gambar berupa gambar penampang ataupun potongan dari benda yang digambar. Oke, fokus ya, fokus. Kertas gambar tersedia dalam berbagai jenis serta ukuran. Ya, kalian pasti punya lah kertas itu di rumah ya. Jangankan kertas gambar dulu deh. Buku tulis saja. Buku tulis itu ada ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang dan lain sebagainya. Kertas pun atau ketika kalian membeli buku gambar pun berbagai macam. Ya, apa yang kalian ketahui dari ukuran buku gambar? Yang pasti ada A4 ya kan? Ya. A3 seperti itu ya. A2, nah pasti kalian ingat, bahkan sampai dengan A0. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah berupa gambar yang mana menggambarkan bahwa kertas gambar itu seperti ini. Jadi dari A0 nantinya ya dipotong lagi menjadi A1. A1 dipotong lagi menjadi A2, A2 dipotong lagi menjadi A3, A3 dipotong lagi menjadi A4, A4 dipotong lagi menjadi A5, A5 dipotong lagi menjadi A6, dan A6 dipotong lagi menjadi A7. Nah, apa yang kalian dapat dari gambar ini? Yang kalian dapat dari gambar ini artinya setiap ukuran kertas gambar merupakan setengah dari ukuran kertas gambar yang asli. Jadi kalau A0 mau jadi A1, ya setengahnya dari A0. Gitu, ya. Kan terlihat di situ gambarnya. Oke, kita lanjut lagi. Jenis-jenis kertas. Kertas yang sering kalian jumpai mempunyai fungsi dan jenis yang berbeda-beda. Kertas yang sering dipergunakan untuk pembuatan buku tulis, koran, majalah, dan lain sebagainya. Ya, kertas biasanya seperti itu. Tidak hanya itu, kertas juga digunakan untuk buku gambar. Ya,
Kertas yang dipergunakan untuk menggambar cukup bervariasi sesuai dengan penggunaannya. Berikut ini saya akan sampaikan kepada kalian beberapa kertas gambar yang digunakan dalam gambar teknik. Kertas yang pertama adalah kertas pada larang, manila, dan milimeter blok. Tuh ya, ada 3 tuh. Kertas pada larang dan manila merupakan jenis kertas yang tidak tembus cahaya. Cirinya tuh ya, tidak tembus cahaya, agak tebal, dan dipergunakan untuk dapat membuat gambar dengan menggunakan pensil. Namun, ada beberapa pembuat gambar yang membuat gambar dengan menggunakan rapido. Nah, ini adalah alat juga nih, selain pensil. Rapido itu apa? Pena. Nah, pena itu diisi tinta pada kertas gambar nantinya. Jadi, dia bisa menggunakan pensil, dia menggunakan rapido. Nah, biasanya sebagai dasar ya menggunakan pensil. Setelah itu baru dipertebal dengan menggunakan rapido. Dan rapido pun ya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang 1 mili, ada yang 0,7, 0,5, 0,3, ya. 0,1 ya. 1751. Nah, 1 mili, 0,7, 0,5 dan 0,1 mili. Oke. Diklarifikasi ya. 0,3-nya nggak ada. Lanjut. Kertas gambar biasanya dipergunakan untuk latihan menggambar. Kertas gambar ini biasanya dipergunakan untuk melatih kalian dalam menggambar. Oke, kita lanjut lagi. Kertas pada larang dan manila yang dipakai harus berwarna putih serta bersih. Ya. Kertas gambar yang kotor tentu nantinya akan membuat hasil dari gambar itu menjadi kotor. Selain kertas manila, gambar dapat dibuat dengan menggunakan kertas trimin atau milimeter blok. Ya. Kertas milimeter blok ini memiliki bentuk kotak-kotak dengan satuan milimeter. Makanya dikatakan kertas milimeter blok. Karena kotak-kotak dan satuannya adalah mili. Kertas milimeter blok biasanya digunakan untuk membuat gambar sketsa. Oke, clear ya? Nah, saya nggak tunjukkan kertas gambarnya. Kenapa gitu kan ya? Ya karena untuk mendapatkannya itu saya mencari sumbernya lumayan sulit gitu ya. Tapi kalau kalian menemukan kertas tersebut ya, bisa langsung kirim aja gitu kan. Kirimnya kemana ya? Melalui WhatsApp grup, nanti kita diskusi, ataupun melalui email saya nanti ya ada di situ, ataupun melalui kolom komentar ya di bawah deskripsi ini ya. Di bawah deskripsi ini kalian harus apa ya, mengisikan itu kalau kalian ada yang merasa sulit ya. Kalau tidak sulit ya diskusinya di luar aja kalau malu di situ ya. Maksudnya di luar tuh artinya melalui WhatsApp grup saja ya. Supaya apa? Mengklarifikasi, menyelesaikan masalah sehingga tidak adanya masalah. Kita lanjut lagi. Tadi setelah memahami kertas pada larang, kertas manila dan juga kertas milimeter blok, maka kita lanjut ke kertas gambar kalkir. Ini adalah kertas yang keempat. Merupakan kertas yang tembus cahaya atau transparan. Nah, itu salah tuh ngetiknya tuh ya. Digunakan untuk membuat gambar dengan tinta yang merupakan proses lanjutan dari pembuatan gambar dengan pensil untuk mempermudah dalam penggandaan. Nah, tadi yang seperti dikatakan bahwa ketika kalian menggunakan rapido, itu jangan rapido terlebih dahulu, tapi gunakanlah pensil sebagai gambar awal. Tujuannya untuk apa? Ketika dihapus, itu tidak meninggalkan bekas nantinya atau tidak salah gitu. Kalau sudah menggunakan rapido itu kan pena. Kalau sudah pena artinya sudah garisnya ketika kalian goreskan itu sudah tinta gitu. Kalau sudah tinta salah ya sudah. Masa di tip X ya nggak boleh. Kan tadi kan dibilang bahwa kalian
ketika membeli kertas, pastikan kertas tersebut berwarna putih dan juga bersih. Jangan kotor. Pak, tapi kan tip X warnanya putih ya, putihnya kan berbeda, oke? Nggak udah, itu mah nggak akan selesai masalahnya kalau kayak gitu. Pokoknya bersih dan putih, oke? Clear ya, udah selesai ya sampai situ. Kertas pada gambar ini biasanya menggunakan pensil terlebih dahulu, lalu ditebalkan dengan menggunakan rapido, tuh kan? Ya kan? Penjelasannya clear sampai di situ. Jadi jangan sampai berkepanjangan bahasanya ya. Kita lanjut lagi. Kertas kalkir memiliki sifat yang tahan lama, tahan lembab, dan mudah dicetak kembali. Kertas kalkir dipergunakan pada bagian terakhir daripada penyelesaian sebuah desain atau sketsa. Clear ya? Clear. Oke. Setelah memahami jenis-jenis kertas, maka kita masuk ke standar ukuran kertas. Seperti tadi yang di awal, di pendahuluan disinggung ya. Kertas A0, A1, A2, A3, A4. Nah, itu kan perlu ukuran. Nah, ukurannya kayak gimana sih? Ayo kita bahas. Ukuran kertas secara internasional itu ada beberapa seri. Di antaranya adalah seri A, seri B, dan seri C. Ya, sedangkan ukuran ada seri Sedangkan ukuran ada yang R dan juga ada yang F. Hanya muncul sesuai dengan permintaan pasar. Ketika pasar membutuhkan kertas jenis B, ada. Ya. Ketika membutuhkan pasar ukuran F, ada. Kurang lebih begitulah. Ya, kita lanjut lagi. Seri ukuran kertas yang dipergunakan dalam gambar teknik ialah seri A. Pada gambar teknik seri A, ingat. Pak, kalau pakai B yang gimana? Wah, kamu melanggar berarti kamu tidak baca yang ada di sini. Ya, seri ukuran kertas yang dipergunakan dalam gambar teknik ialah seri A. Jadi A aja udah belinya A0, A1, A2, A3, A4. Ya. Dalam pembuatan gambar, kalian juga harus memperhatikan ukuran kertas gambar yang dipergunakan. Kamu pakai ukuran apa nih? A4. Wah, itu ada aturannya. A0 ada aturannya. Ya. Mau kertas apapun ada ukurannya. Tahu ukurannya dari mana? Kita bahas hari ini. Fokus. Santai dulu ya. Tenang, fokus, ingat, kita lanjut lagi. Ukuran kertas gambar yang akan digambar ya. Gambar yang dihasilkan dapat memuat seluruh benda. Harus memuat seluruh benda ya. Maka pembuatan gambar dapat dilakukan dengan menggunakan skala perbandingan. Nah, nanti ini materinya masih cukup lumayan lama ya. Tapi kalian fokus dulu sama yang sekarang ini. Oke? Itu masih lumayan lama. Jadi skala perbandingan itu ada skala diperbesar, skala diperkecil, dan ada skala sebenarnya. Gitu. Pembahasannya gimana, Pak? Tunggu aja. Oke? Kita lanjut. Yaitu ukuran gambar dibuat lebih kecil daripada gambar sesungguhnya dengan skala perbandingan yang tetap. Ukuran kertas gambar seri A merupakan standar ukuran kertas internasional atau ISO yang disebut dengan International Organization for Standardization. Berdasarkan standar Jerman atau DIN, Dutch Institute for Normung. Begitulah kurang lebih bahasanya ya. Ukuran kertas gambar A didasarkan atas rasio aspek tunggal akar 2 atau perbandingan antara lebar dan panjang kertas adalah 1 banding akar 2. Ya, 1/1,4142. Ukuran kertas gambar A0 setara dengan 1 mm persegi. Nah, begini misalnya ya, ada gambar kertas dengan panjangnya di sini adalah 1 ya. Kita mau jadikan A4, maka setengah-setengahnya gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut. Sedangkan setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya. Misalnya ukuran kertas A1 dan A0.
Begitu seterusnya. Berikut merupakan tabel yang akan disampaikan untuk seri A standar ISO ya. Nah, di sini ada seri kertas ya, ada ukuran kertas, ada jarak garis tepi. Seri kertas ada A0, A1, A2, A3 dan A4. Untuk A0 dalam ukuran kertas satuan milimeternya ialah 1189 dikali 841. Kalau satuan incinya ialah 33,11 dikali 46,81. Sedangkan jarak garis tepi kiri kertas ialah 20. Ya. Tepi kanan, atas, dan bawah itu 10. Ini untuk apa sih Pak jarak tepi? Nah, nanti kita akan lihat seperti apa. Tapi pelajari dan catat dengan baik. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan nantinya kalian mengerjakan soal. Oke. Nah, ini ya, 0, ukurannya misalnya begitulah kurang lebih gambarannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Garis tepi pada kertas digunakan untuk membatasi wilayah gambar kerja pada gambar teknik. Selain pemberian garis tepi dapat membuat gambar terlihat lebih rapi. Batas garis tepi yang dibuat ialah sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Ukuran batas garis tepi sisi kiri biasanya lebih lebar daripada batas lainnya. Hal ini dikarenakan kertas digunakan sebagai tempat penjepit nantinya. Ya, kalau ukurannya sama, nantinya ketika dijepit itu jadi tidak terlihat gambarnya. Makanya dikasih lebih ya, yaitu kalau batas kiri untuk A0 kan 20 tadi ya. 20 apa? Mili, bukan 20 cm ya. 20 mili. Oke? Clear ya? Sip, selesai. Ketika gambar tersebut dijilid, gambar yang dibuat tidak tertutup oleh penjilitan tepi kertas. Posisi kertas untuk membuat gambar kerja dapat dilakukan secara mendatar atau landscape. Bahasanya itu kertasnya horizontal gitu ya. Seperti inilah kalian melihat layar sekarang kayak gini. Kalau di full screen kan ini adalah landscape. Gitu ya, paham ya. Kalau kalian melihat video ini ya, setelah itu kalian full screen kan. Nah, ini kalian berada pada posisi landscape. Nah, begitu ya. Kalau tegak atau portrait itu biasanya ketika kalian menggunakan handphone saat WhatsApp atau chatting. Nah, itu adalah portrait. Mudah-mudahan paham lah. Jadi kertas gambar yang bentuknya landscape kalian sudah tahu seperti apa, dan bentuknya portrait seperti apa kalian sudah tahu. Clear ya? Clear. Oke. Alhamdulillah. Khusus yang menggunakan A4 wajib potret. Wah, berarti kalau kalian membeli kertas gambar A4, jangan ketika menggambar dibuat landscape. Nah, karena A4 wajib potret. Oke, catatan tuh. Sip. Ini adalah gambar batas tepi ya. 20 mili untuk tepi kiri, 10 untuk tepi atas, 10 untuk tepi bawah, dan 10 untuk tepi kanan. Oke. A0, A1, A2, A3 ya, seperti itu ya. Coba kita lihat nih. Kita kembali lagi ke belakang tuh ya. Bahkan sampai A4 pun tetap tepi kirinya adalah 20. Yang membedakan adalah tepi kanan, atas, dan bawah pada kertas A4. Kalau A0, A1, A2, A3, A4 di sini ada 20, 10, 10, 10 ya. Untuk A0, A1, A2, A3. Sedangkan A4 tepi atasnya 5, tepi bawahnya 5, dan sisi kanannya 5. Clear. Oke, lanjut lagi.
Thank you for watching this video. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyimak video ini dengan baik, yang sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik, ya. Mudah-mudahan informasi yang saya share kepada kalian semua, informasi hari ini yang saya share kepada kalian semua dapat bermanfaat. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kunjungi website saya di kelasHero.com dan juga Hero Aprito. Sosial media saya melalui Facebook, YouTube saya The Heroes Education. Jangan lupa di subscribe juga, di like kalau kalian suka, dan juga di share bagi kalian yang ingin memberikan informasi kepada rekan atau teman kalian. Email saya di aprinurrohmat@bk.ru. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. See you. Matane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.